Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Suci Rahayu dengan NIM 42423039 dari Prodi Informatika semester 3. Di video kali ini saya akan pertama membuat sebuah database, yaitu membuat layouting, penamaan, view data grid atau di sebuah tabel transaksi, dan cara mengambil data barang, simpan transaksi dan kurangi stok, lalu membuat view transaksi dan menghitung otomatis total harga, dan membuat nota otomatis. Langsung aja kita ke langkah yang pertama, yaitu kita membuat sebuah database di PHP MyAdmin. Di sini saya sudah ada database toko, dan di situ saya sudah mempunyai sebuah tabel barang, tabel konsumen, dan tabel transaksi, dan tabel user. Di sini kita membuat sebuah tabel transaksi. Setelah itu kita membuatnya. Di sini ada di atribut-atributnya ada nomor nota, tanggal transaksi, jumlah barang, total barang, dan kode barang. Dimana tipe nomor nota yaitu char, panjangnya 10, tanggal transaksi tipenya adalah date time, lalu jumlah barang tipenya char, panjang 50, total barang integer, kode barang itu disesuaikan dari tabel barang yang sudah kita buat. Setelah itu kita nomor notanya kita di primary key. Caranya kita klik centang, lalu kita mengklik yang utama ini. Di sini saya sudah memprimary key. Setelah itu kita langsung saja masuk ke Visual Studio 2012. Di sini saya sudah mempunyai projectnya. Pertama-tama kita membuat sebuah from data barang. Setelah itu kita dengan cara mengklik aplikasinya. Setelah itu kalian bisa mengklik yang add ini, lalu mengklik Windows Prompt, dan di dalamnya juga kita memilih sebuah Windows Prompt dengan menamainya sebuah data barang. Di sini saya sudah mempunyai sebuah from data barang, dan setelah itu kita tambahkan sebuah data grid view. Setelah itu kita membuat kodenya untuk menampilkan atau mengoneksikan tabel barang dari sebuah PHP MyAdmin ke Visual Studio 2012. Pertama-tama kita mengklik sebuah formnya, klik 2 kali, lalu kita menuliskan kode ini. Call buka koneksi, itu berfungsi untuk membuka koneksi yang untuk mengoneksikan sebuah database dari PHP MyAdmin ke Visual Studio 2012. Terus call tampil data itu kita mengambil tabel barang dan menampilkannya di data grid view 1. Setelah itu kita juga mengklik 2 kali data grid view. Terus kita menuliskan ini from transaksi dot kode teks. From transaksi itu kita ntar buat untuk menambahkan sebuah transaksi, dan dimana ini akan digabungkan ke dalam from transaksi. Setelah itu kita mengklik ini kode teks data grid view, item, kode barang, terus
row index dot value, dan seterusnya yang ada di tabel barang. Setelah itu kita run dan sudah tampil. Dan setelah itu kita membuat from transaksi, di mana from transaksi itu caranya sama seperti tadi, membuat from yang baru dengan cara klik aplikasinya, klik kanan, lalu kita pilih add. Setelah itu kita klik Windows From, lalu di dalamnya juga kita memilih Windows From dan menamainya dengan from transaksi. Setelah itu, di mana di from transaksi ini ada sebuah label 1, dan saya menamainya adalah halaman data transaksi penjualan. Setelah itu ada satu panel, lalu kita di panel tersebut kita menambahkan 2 label dan 1 text box dan 1 date time picture. Setelah itu kita jangan lupa menamai text box-nya dengan, di sini saya menamai dengan nomor nota, lalu kita date time picture-nya dinamai dengan tanggal. Setelah itu ke panel yang kedua, yaitu di sini ada label 1, saya menamainya dengan daftar data barang, lalu ada 5 label dan 5 text box dan 1 button, dan di text box-nya kita namainya dengan apa yang kalian mau dituliskan di kode. Di sini saya contohnya membuat text box 1 itu namanya dengan kode, text box 2 namanya dengan nama, disesuaikan dengan apa yang ada di label. Setelah itu button itu diisi dengan teks barang. Dan kita ke panel yang ketiga. Di sini ada 2 label, yaitu jumlah barang dan total harga, dan 2 text box, 1 button. Di text box tersebut juga kita namanya dengan di sini saya contohnya dengan jumlah keluar. Lalu ada di sini juga namanya dengan total. Di button kita isi dengan teks simpan data. Setelah itu kita ke panel yang keempat. Di sini ada 1 button, saya namanya dengan data transaksi, lalu ada data grid view, yang dimana kita menamainya dengan grid transaksi. Setelah itu kita klik 2 kali from-nya, dimana kode yang di dalam from transaksi tersebut kita pertama-tama menuliskan public class from transaksi atau dari sebuah from transaksi. Yang pertama-tama kita menuliskan subbuat nota otomatis. Di sini digunakan untuk membuat nomor nota secara otomatis. Lalu di sini ada perintah sama dengan new mysql.data.mysql client.mysql command, di mana di dalam kurung ini ada select count, pertama tanda petik, select count, terus tanda bintang, from tb transaksi koneksi, di mana di sini menghitung jumlah transaksi dalam tabel transaksi. Jika data berhasil dibaca, hasilnya akan digunakan untuk membuat nomor nota baru dengan format AS00 dan baca item dari 0 tambah 1. Contohnya adalah ntar nomor notanya AS001, AS002 dan seterusnya. Setelah itu kita ada private sub from transaksi load sender as object as event, di mana kita ada call buka koneksi, yaitu untuk membuka koneksi ke database, call tampil data, yaitu untuk memanggil atau menampilkan data di tabel transaksi ke dalam data grid view. Di sini saya menamakannya grid transaksi. Setelah itu ada jam keluar .text sama dengan 0,
itu adalah mengatur nilai awal jumlah barang keluar menjadi 0. Lalu ada call buat nota otomatis, yaitu membuat nomor nota baru secara otomatis. Setelah itu ada button 1, kita klik 2 kali, yang di desainnya kita menuliskannya dengan data barang show dialog. Di situ kita berfungsi untuk membuka from data barang ketika tombol pertama atau button 1 ditekan. Lalu di sini menggunakan data barang show dialog itu menampilkan from data barang sebagai dialog untuk memilih barang yang akan ditransaksikan. Setelah itu kita ada button 2, klik 2 kali yang di desainnya, lalu kita menuliskan seperti ini, call CRUD itu semuanya itu berfungsi untuk menyimpan data transaksi ke database dan memperbarui stok barang ketika tombol button 2 diklik atau ditekan. Setelah itu kita ada di sini ada privat jumlah keluar text change. Di sini berfungsi untuk menghitung total harga secara otomatis ketika jumlah barang keluar atau berubah. Setelah itu sebelumnya kita harus membuat view di tabel transaksi atau di database-nya. Di sini saya sudah membuat sebuah view. Nah, ini saya sudah ketikkan. Lalu kita coba di start kita berhasil atau tidak. Teman-teman, kita klik button 1, kita klik yang mau ditampilkan. Di sini saya sudah mempunyai data. Lalu akan otomatis muncul di daftar data barang. Setelah itu kita coba mengklik mengisi jumlah barangnya dengan jumlah barang yang sudah ditransaksikan. Kita coba klik 10, dan di sini sudah otomatis menghitung jumlah total harga. Setelah itu kita simpan data, lalu akan muncul di sini di data grid view. Setelah itu sudah. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.